como que nada. Dime si vienes a mi cama, la fama. Se la pasan diciendo que soy mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dua pada IBB akan menampilkan video edukatif. Tugas mata kuliah alat tasawuf dengan dosen pemangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 kelas PI 2D akan menampilkan video edukatif tugas mata kuliah akhlak dan tasawuf dengan dosen pengampu Ustaz Muhammad Ridwan MPD. Selamat menyaksikan. Di tengah derasnya arus zaman dan gemuruh di era modern, kita seringkali disuguhi oleh berbagai fenomena yang sangat memprihatinkan. Kita melihat lunturnya nilai-nilai moral, di mana etika dan sopan santun seolah tergantikan oleh kebebasan tanpa batas. Kita menyaksikan banyak krisis identitas, di mana banyak generasi muda yang kehilangan arah, bingung menentukan jati diri, hingga akhirnya terombang-ambing oleh tren dan opini orang lain. Belum lagi godaan hidup gaya hedonis yang menjanjikan kenikmatan sesaat, namun seringkali meninggalkan kekosongan yang mendalam di hati. Pertanyaannya, di mana letak akar masalahnya dan bagaimana caranya kita agar menemukan solusi yang bukan hanya mengatasi masalah dari luar, tapi juga bisa mengatasi masalah dari dalam. Jawabannya terletak bagaimana kita cara memandang dan memahami diri sendiri. Kita tidak boleh menilai orang lain jeleknya. Kenapa? Belum tahu hidup itu hukum karma. Maksudnya apa? Kita berbuat kepada orang lain jelek, siapa tahu suatu saat kita akan mendapatkan hal yang lebih dari hal jelek yang itu. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, mengatasi degradasi moral. Tasawuf mengajarkan bahwa moral yang baik bukan sekedar kepatuhan terhadap sosial, melainkan manifestasi dari hati yang bersih. Ketika hati kita terpelihara dari sifat-sifat yang tercela, seperti iri, dengki, sombong, dan tamak, maka perilaku kita secara otomatis akan menjadi baik. Tasawuf menanamkan kesadaran bahwa kita selalu diawasi olehnya atau merokok, sehingga kita berbuat baik bukan karena untuk ingin dipuji, tapi karena itulah hakikat dari kemanusiaan kita. Kedua, mengatasi krisis identitas. Salah satu kunci utama tasawuf adalah ungkapan man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka sesungguhnya ia mengenal Tuhan. Krisis identitas terjadi karena kita terlalu sibuk meniru orang lain atau mengejar cita palsu di media sosial. Melalui tasawuf, kita itu diajarkan untuk muhasabah atau introspeksi, memahami potensi, kelebihan dan kekurangan diri, serta memahami tujuan hidup kita diciptakan. Ketika kita tahu siapa diri kita sebenarnya dan siapa pencipta kita tidak akan mudah goyah atau merasa rendah diri. Kita memiliki fondasi yang kokoh. Yang ketiga ialah mengatasi gaya hidup hedonis. Hedonisme ialah keyakinan bahwa kesenangan materi adalah tujuan utama hidup. Namun di sini tasawuf mengajarkan tentang juhud, dan banyak sekali orang yang salah paham tentang juhud. Juhud bukan berarti tidak boleh menikmati harta dan kenikmatan duniawi. Tetapi juhud ialah menjaga hati agar tidak jatuh cinta dan terikat berlebihan kepada duniawi. Kita boleh menikmati, tetapi kita harus tahu bahwa semua itu hanyalah titipan dan hanya sementara. Hati kita tetap merdeka dan tidak diperbudak oleh uang, barang mewah, dan popularitas. Kita belajar mencari kebahagiaan yang hakiki, yang tidak akan habis dimakan oleh waktu.
Jadi solusi untuk masalah-masalah sosial di kalangan remaja bukanlah dengan larangan yang kaku ataupun hukuman yang menakutkan. Solusinya ada pada pembangunan karakter dari dalam. Melalui pendekatan tasawuf, kita diajak untuk menjadi diri yang setia, sidik, jujur, amanah, dan tampil. Mari kita mulai dari diri sendiri. Mari kita rawat hati kita, perbaiki niat kita, dan bangun jati diri yang berkarakter kuat. Jadilah remaja yang tidak hanya cerdas otaknya, tapi juga sehat dan matang jiwanya. Karena perubahan besar dunia dimulai dari perubahan kecil dalam hati setiap kita.